Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa semuanya. Ketemu lagi dalam video podcast budgeting, mata kuliah budgeting nanti akan berlangsung selama 1 semester dengan saya Eko Trianto SEMM. Baik, di video pertama ini kita akan bahas rencana pembelajaran dalam 1 semester ke depan. Kita akan bahas rencana pembelajaran semester ke depan, kemudian nanti kita lanjutkan kontrak perkuliahan di kelas, gitu ya. Nah, budgeting ini sama dengan penganggaran ya. Semester 5, kemudian SKS-nya jumlahnya 3 SKS, program studi S1 akuntansi, nama dosen pengampu Eko Trianto SEMM, instansi STI Surakarta. Nah, 1 semester kita akan efektif belajar sampai dengan 14 kali pertemuan tahun akademik 2023-2024 ya. Apa itu budgeting ya? Nah, kita akan bahas nanti. Sebelum itu kita akan mengupas dulu sebenarnya manfaat dari mata kuliah ini apa toh ya. Jadi peranan anggaran atau budgeting pada suatu perusahaan itu adalah sebuah alat untuk membantu manajemen dalam pelaksanaan, fungsi perencanaan, koordinasi, pengawasan, dan juga sebagai pedoman kerja dalam menjalankan perusahaan untuk tujuan yang telah ditetapkan. Jadi pada dasarnya perusahaan ini mempunyai tujuan untuk memperoleh penghasilan atau laba yang maksimal. Nah, melalui mata kuliah ini ya, mahasiswa nanti dibekali bagaimana mahasiswa harus mampu menyusun anggaran sebagai alat untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas sehingga tercipta laba yang maksimal. Ya. Nah, budgeting itu sendiri ini adalah penyusunan ya. Menyusun anggaran-anggaran baik anggaran operasional maupun anggaran finansial. Nah, standar kompetensinya, jadi setelah mengikuti mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa dapat mendeskripsikan konsep dan pengertian budgeting. Kemudian mampu menyusun anggaran penjualan, anggaran piutang, anggaran produksi, anggaran operasional, serta anggaran kas. Gitu ya. Strategi pembelajaran di budgeting ini dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan, ya kita menggunakan beberapa metode tutorial, kemudian ada diskusi, ada kuis, dan tugas-tugas. Tutorial ya, nanti ada cara online, Zoom, kemudian diskusi baik individu dan kelompok, kemudian ada kuis, serta mengerjakan soal-soal latihan selama perkuliahan. Nah, nanti untuk video kita upload ya di websitenya STI Surakarta untuk khusus di mata kuliah budgeting. Nah, bahan pustaka kita pakai ada beberapa referensi. Yang pertama ada dari Salemba 4 karena dari Catur Sasongko, judulnya Anggaran ya, ini tahun 2010. Kemudian ada dari Erlangga Penganggaran karena dari Rudianto 2009. Kemudian Anggaran Perusahaan dari Salemba 4 karangan dari Nafirin 2001. Kemudian ada Teknik Penyusunan Anggaran Operasional Perusahaan, ini penerbit Goshen Publishing Yogyakarta. Ini pengarangnya adalah Herlianto Didit. Nah, nanti teman-teman bisa menambahkan banyak referensi tentang penganggaran atau anggaran. Gitu ya. Nah, dalam 1 semester ke depan, kira-kira ya kita akan bertemu di 14 pertemuan efektif untuk membahas tema-tema berikut ini ya. Jadi pertemuan pertama kita akan bahas hari ini ya, perkuliahan, silabus, dan RPS atau kontrak kuliah. Kemudian yang kedua kita akan bahas tentang konsep dasar budgeting. Kemudian pertemuan ketiga, keempat kita akan bahas bagaimana menyusun anggaran penjualan. Pertemuan kelima menyusun anggaran produksi. Pertemuan keenam menyusun anggaran operasional. Ya, termasuk di dalamnya nanti ada anggaran operasional khusus. Di pertemuan 6 itu adalah anggaran pemakaian dan pembelian bahan baku. Ketujuh, menyusun anggaran operasional di anggaran tenaga kerja dan BOP. Kemudian pertemuan ke-8 nanti ada UTS. Dilanjut pertemuan ke-9 menyusun anggaran operasional, anggaran laba rugi. Pertemuan 10 dan 11 anggaran keuangan,
anggaran kas, khusus di anggaran kas. Kemudian pertemuan ke-12 menyusun anggaran keuangan di anggaran piutang. 13 anggaran sediaan, 14 di anggaran utang dan modal, kemudian 15 menyusun anggaran keuangan di anggaran laporan posisi keuangan atau neraca. Nah, yang terakhir 16 adalah UAS. Jadi selama 16 kali pertemuan, 2 untuk UTS dan UAS ya. Jadi efektif untuk membahas materi ada 14 kali pertemuan. Kemudian untuk komponen nilai, kita akan berikan mahasiswa komponen nilai totalnya adalah 100% yang terbagi di beberapa komponen. Yang pertama ada kuis 15%, tugas 15%, keaktifan dan etika 20%, kemudian UTS 25% dan UAS 25%. Nah, interval nilai ya seperti biasa yang sudah diterapkan ya. Nanti angkanya ada interval nilai dari 0 sampai dengan 100. Hurufnya E, D, C ya, C plus, B min, B, B plus, A min, A. Ranknya teman-teman saya yakin sudah paham semuanya. Kemudian aturan perkuliahan kita ya, mahasiswa nanti diharapkan mampu mengikuti seluruh proses perkuliahan hingga akhir. Jadi kalau kewajiban saudara-saudara tunaikan sampai dengan akhir, hak saudara itu menjadi prioritas kami untuk memberikan penuh hak saudara. Kemudian yang kedua, menghormati pengampu dan teman kelas, dilarang membuat kegaduhan saat perkuliahan dan dilarang membuat atau berbuat curang dan tindakan tidak etis. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, untuk lebih detailnya nanti kita sampaikan kontraknya di pertemuan pertama offline di kelas. Seperti itu. Terima kasih. Sampai ketemu di video kedua. Salam saya Eka Trianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.